Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik ya, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di dalam diskusi walaupun online. Dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan sedikit pun. Yang kedua, selawat berangkaikan salam yang tak lupa bosan-bosannya kita hadiahkan pahala kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah memperjuangkan agama Islam, yaitu dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini, yaitu sebagaimana kita rasakan pada ini kan, banyak kali ilmu pengetahuan, bermacam-macam ilmu pengetahuan, tapi kita hari ini fokus pada sebuah ilmu pengetahuan yaitu tentang tafsir, yaitu tafsir kontemporer. Dalam tafsir kontemporer ini kita akan membahas tentang sebuah judul yang bertemakan tentang moderasi beragama, yaitu moderasi beragama dalam pandangan tafsir Al-Munir. Sebelum kita memasuki pembahasan ini, lebih baiknya saya memperkenalkan diri dahulu agar kita saling memahami dan saling mengenal. Dan jangan lupa like dulu, komen, dan share agar teman-teman yang lain bisa tahu apa yang kita bahas pada hari ini. Oke? Jangan lupa. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Safri Abbas. Saya berasal dari Aceh. Saya mahasiswa Universitas Imam Bonjol Padang. Saat ini saya untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah tafsir kontemporer. Oke. Di dalam tafsir kontemporer ini kita akan bahas yaitu moderasi beragama. Kita tahu negara Indonesia adalah negara yang penuh keberagaman suku, adat, dan budaya. Baik lebih dari 540 suku dan budaya berbagai macam berbahasa. Di dalam bahasa ini tentu dalam adat budaya ini mempunyai yang diatur oleh adat, dan salah satunya adalah diatur oleh agama. Kita tahu di negara Indonesia ini bermacam-macam agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Bahkan ada satu lagi agama yang baru di Indonesia, yaitu agama yang tidak diakui, yaitu seperti yang kita ketahui seperti agama Badui dan lain sebagainya. Tentunya ketika sudah kita membahas tentang keberagaman budaya, etik, dan agama, tentunya sehingga orang akan membuat kelompok tersebut membuat sesuatu yang tidak baik bagi sekitarnya, baik itu melecehkan, merendahkan etis-etis yang lain. Tentunya kita perlu sebuah program yaitu moderasi beragama. Di dalam moderasi beragama ini kita akan mendapatkan sebuah permasalahan yang harus kita selesaikan agar tidak terjadinya sebuah bencana atau memihak suatu adat, etis, dan budaya atau agama yang lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui, kita sebagai umat Islam tentunya harus mencontohkan Nabi, bagaimana Nabi berhubungan dengan seorang yang non-Muslim, baik itu dengan Yahudi. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakun suhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Nabi Muhammad SAW saksi atas perbuatan kamu. Di dalam firman Allah tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai umat Islam itu tidak adil dalam sesama, baik itu sesama muslim maupun non muslim. Oleh karena itu, moderasi agama ini diperlukan di dalam lingkungan kita. Yaitu, di dalam bahasa Arab tersebut dikatakan wasatiyah itu adalah moderasi beragama. Wasatiyah itu berasal dari bahasa Arab yang maksudnya itu sama dengan di dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahab Al-Juhadi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata wasatiyah yang terdapat dalam ayat tersebut berarti adalah pertengahan untuk suatu hal atau poros dari sebuah lingkaran. Jadi semua itu mengatur bahwasanya kita itu tidak boleh bimbang dengan satu yang lain, harus seimbang, harus balance
Jadi kalau kita tidak balance itu berarti kita tidak moderasi beragama, tidak moderasi. Jadi kita tuh harus balance antara satu dengan yang lain, tidak boleh pilih kasih, tidak boleh lebih peduli dengan satu yang lain, tetapi kita tuh harus adil dalam satu yang lain. Oke? Dengan hal tersebut terjadilah perdamaian di antara kita dan kenyamanan di antara adat, budaya, dan agama. Baik itu agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Dengan adanya moderasi agama ini akan menjadi contoh bagi kita dengan orang-orang yang lain bahwasanya agama Islam itu membawa perdamaian dan kenyamanan bagi sekitarnya. Penelitian ini menggunakan ada penelitian kualitatif yaitu fokus dalam tafsir Al-Munir. Oke. Dalam kali ini kita akan fokus dalam tafsir Al-Munir yang dibawakan oleh Syekh Wabah Al-Juhaili. Jika kita lihat, moderasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu moderation, yang artinya tidak kurang dan tidak lebih atau seimbang. Dalam bahasa Arab dikatakan itu wasatiyah, yaitu seimbang juga. Menurut seorang ahli yaitu Khalid Abu Al-Fadl dalam Great Depth adalah paham yang mengambil jalan tengah, yaitu tidak ekstrem ke kanan maupun ekstrem ke kiri. Dikutip dari atas pokok pola pikir tersebut dapat kita artikan bahwa moderasi itu adalah pertengahan atau seimbang. Ya, sebagaimana Wabah Al-Juhaili mengartikan moderasi sebagai pertengahan atau poros lingkaran. Sikap moderasi berarti menunjukkan hak sesama, yaitu hak-hak orang lain dengan hak orang lain tersebut. Oleh karena itu, moderasi ini dipentingkan dalam lingkungan kita, dalam lingkungan yang beragama ini. Karena kita tidak boleh memaksakan agama kita dengan agama yang orang lain, dengan kepercayaan orang, dengan kepercayaan kita. Oleh karena itu diperlukanlah moderasi agama. Dalam pemahaman ini, kita perlu praktekkan analisis kita terhadap moderasi agama. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu pertama adalah tasawuf, mengambil jalan yang tengah, yaitu pemahaman dan pengalaman yang tidak ifrat atau melebih-lebihkan dalam beragama. Ya, itu yang pertama kita lakukan. Jadi jika kita sudah tahu itu apa moderasi beragama, tentu harus kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam moderasi beragama tersebut. Yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah tawasuk, yaitu mengambil jalan tengah. Apa itu jalan tengah? Yaitu pemahaman kita terhadap pengalaman atau lingkungan kita itu dengan diri kita dengan orang yang lain. Yaitu bersikap adil. Tidak boleh kita yang seperti yang saya katakan tadi, yaitu kita harus seimbang. Ya, selanjutnya yaitu yang harus kita lakukan yaitu tawazun, yaitu berkeseimbangan. Berkeseimbangan itu seperti apa? Seperti neraca atau timbangan. Timbang itu tidak akan kurang dia. Antara neraca itu seperti yang kita lihat. Lalu kalau lambang hukum itu kan memegang neraca, yaitu seimbang dengan kanan dengan yang kiri. Jadi tidak boleh melebihkan, walaupun lebih dari 1 ons dengan 1 ons yang lain itu tidak boleh. Begitu juga dalam kehidupan kita tuh harus selalu berkeseimbangan. Yang kedua yaitu yang harus kita lakukan yaitu tasamuh, toleransi. Kita tuh harus toleransi terhadap agama mereka, atas perayaan mereka. Kita tidak boleh radikalisme terhadap mereka, bersifat fanatik, bersifat benci atau iri terhadap mereka. Karena agama kita itu harus saling menghormati agama-agama yang lain. Ya, kita tuh harus toleransi, yaitu toleransi dalam kebaikan. Kita tidak boleh memaksa mereka itu masuk ke agama kita. Begitu juga mereka juga tidak boleh memaksa kita masuk ke dalam agama mereka atau mengikuti ritual-ritual agama mereka. Jadi kita itu harus tasamuh atau toleransi dengan satu yang lain. Umpamanya kan contoh, kita memiliki kawan seorang non-muslim atau yang beragama Kristen. Kita tidak boleh mengajak mereka kita salat Jumat atau memasuki masjid. Kenapa? Karena ketika kita memaksa mereka memasuki masjid atau melaksanakan salat Jumat, itu merupakan suatu hal yang buruk. Jadi kita tidak boleh memaksa. Begitu juga mereka juga tidak boleh memaksa kita memasuki gereja ataupun memakan babi. Itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kita harus lakukan adalah
syara, yaitu bermusyawarah. Musyawarah adalah sesuatu jalan yang bisa kita ambil dalam moderasi beragama tersebut. Dengan adanya musyawarah, kita bisa tahu apa kebutuhan mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang kita lakukan, apa yang tidak perlu kita lakukan, yaitu saling menghormati satu yang lain agar kita itu tidak terjadinya kerusakan atau berantem ataupun saling adu mekanik. Jadi kita tuh perlu musyawarah dengan satu yang lain, yaitu agama-agama yang lain. Tentunya dengan moderasi beragama inilah muncullah musyawarah yang baik antara satu agama dengan agama yang lain, dengan satu budaya dengan budaya yang lain, satu etik maupun yang berbeda. Jadi kita perlunya jika ada suatu masalah, tentunya kita harus bermusyawarah agar tidak terjadinya miskomunikasi antara satu dengan lain. Jika terjadinya miskomunikasi ini akan menyebabkan suatu hal yang tidak terduga. Oleh karena itu, kita perlu bermusyawarah dalam mewujudkan moderasi beragama dalam lingkungan kita di Indonesia ini. Oke. Selanjutnya yang bisa kita ambil ialah ijlab, yaitu informasi. Informasi kita kan harus tahu agama mereka itu gimana, kebiasaan mereka mengapa, bagaimana, apa pekerjaan mereka ketika mereka melakukan ritual agama mereka. Kita harus tahu kapan mereka melaksanakan ibadah. Begitu juga dengan mereka sebaliknya. Kita harus saling memahami satu dengan yang lain. Dengan itu terwujudlah dalam informasi tersebut. Selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu aulawiyah, yaitu memprioritaskan yang utama, yaitu memprioritaskan yang paling perlu dulu. Kita tidak boleh mendahulukan yang tidak perlu, atau mendahulukan mentang-mentang dia saudara kita, mentang-mentang dia kenalan kita terlebih dahulu. Itu tidak boleh. Kita itu harus memprioritaskan apa yang terpenting dahulu dalam lingkungan kita. Jadi sehingga terjadilah moderasi beragama. Selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu dinamis dan inovatif, yaitu selalu terbuka dengan perubahan-perubahan zaman, yaitu perubahan sesuai dengan perkembangan zaman yang kita lihat. Bagaimana dulu Islam berevolusi sampai sekarang kan, agama Islam dulu tidak adanya dalam pakaian berbeda. Sekarang ketika Islam datang, pakaian diatur. Begitu juga dengan agama mereka, ketika mereka dulu biasanya melakukan ini, melakukan itu, tetapi ketika perubahan zaman itu saling mereka berubah, tidak seperti dulu. Jadi kita tuh harus saling menghormati mereka. Kita tuh harus memenuhi perkembangan zaman ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kita itu harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Begitu dengan aturan mereka, sebagaimana diatur oleh agama mereka. Jadi kita itu harus saling dinamis dan inovatif dalam membahas agama kita masing-masing. Selanjutnya yang harus kita untuk memunculkan moderasi beragama ini yaitu berkeadaban. Kenapa berkeadaban? Karena yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia. Dengan akhlak mulia inilah kita akan memunculkan sifat-sifat tersebut seperti toleransi tadi, saling menghormati, tidak saling membenci, tidak saling menghardik, tidak saling merendahkan. Jadi tentu perlunya ada peradaban dalam diri kita masing-masing. Kita ajar kepada anak-anak kita, sanak saudara kita. Dengan adanya peradaban inilah moderasi beragama ini akan berjalan dengan baik. Karena dengan peradaban ini orang-orang akan melakukan berakhlak tinggi sebagaimana yang dalam agama kita dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu mempunyai 4 sifat yang wajib kita dimiliki oleh setiap manusia, yaitu sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatahah. Kita tuh harus bisa untuk bagaimana kita harus mencontoh Rasulullah SAW untuk menjalankan ibadah dan kehidupan sosial dalam masyarakat kita. Tentunya perlu mempelajari peradaban, yaitu menjunjung tinggi adab dan akhlak dalam lingkungan kita. Itu yang harus kita lakukan agar moderasi beragama itu jalan. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana moderasi beragama itu. Di dalam pembahasan ini kita juga akan dalam moderasi beragama ini kita akan fokus dalam tafsir Al-Munir. Tentunya kita harus tahu dulu siapa
pencetus tafsir Al-Munir itu. Kita harus tahu siapa beliau, di mana beliau dilahirkan, dan kapan beliau wafat, agar ilmu beliau itu berkembang, masuk ke dalam diri kita, agar kita bisa mengamalkannya dalam lingkungan kita sekitar. Sebagaimana kita ketahui, tafsir Al-Munir adalah dibuat oleh seorang ulama, yaitu ulama kontemporer, yaitu ulama zaman sekarang, yang dikenal seorang ulama. Dia tidak juga dikenal dengan ilmu tafsir, tetapi juga terkenal dengan ilmu fikihnya. Siapakah beliau? Pasti penasaran kan? Oke, beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Syria, Damaskus. Tentu tidak asing kita negara Damaskus kan? Nama beliau adalah Wahbah Al-Juhaini, yang dilahirkan di Damaskus, Syria pada tanggal 6 Maret tahun 1932 Masehi atau 1351 Hijriah. Beliau mempunyai seorang ayah yang juga terkenal, seorang ahli Al-Quran yang bernama Mustafa Al-Juhaili. Beliau dibesarkan oleh ayahnya, diajarkan oleh ayahnya dengan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu Al-Quran. Beliau wafat pada hari Sabtu sore tanggal 8 Agustus tahun 2015 di Syria dengan usia 83 tahun. Selain terkenal di bidang tafsir, beliau juga mempunyai seorang ahli fikih yang kita ketahui tadi kan, ahli fikih yang tingkat dunia, bukan tingkat negara, bukan tingkat kabupaten, apalagi kecamatan. Kita ini bagaimana? Tentunya beliau adalah sosok yang perlu kita contoh agar kita itu bisa menjadi seorang jurnalis atau seorang ilmuwan yang dikenal oleh banyak orang. Oleh karena itu kita usahakan, oleh karena kita mudah-mudahan kita doakan untuk diri kita masing-masing agar kita itu bisa menjadi contoh selanjutnya dari beliau, agar kita bisa menciptakan sebuah momen atau sebuah buku agar bermanfaat bagi umat-umat yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Beliau itu adalah ulama yang hidup di abad ke-20, yang sejajar dengan tokoh-tokoh yang lain yang kita kenal. Sebagaimana di Indonesia yang kita kenal sekarang, Buya Hamka, Quraisy Shihab. Quraisy Shihab itu adalah ulama-ulama tafsir kontemporer. Beliau juga setara dengan Ibnu Asyur Syahid, Syekh Kutub, Muhammad Abu Jahrah, Mahmud Salid, Ali Muhammad Al-Ghab, Al-Bukhari, Al-Ghab, Al-Muhammad Salim, dan ulama-ulama lainnya yang kita ketahui. Di masa kecil, beliau itu terkenal dengan belajar Al-Quran dengan menghafalnya dengan cepat. Setelah menyelesaikannya sekolah dasar, beliau melanjutkan pendidikan di Damaskus pada tahun 1946. Ketika beliau sudah tamat, beliau melanjutkan gelar sarjananya dalam ilmu syariah di Suriah pada tahun 1952. Beliau itu sangat giat belajar ilmu pengetahuan. Beliau tidak malas, beliau rajin, beliau cermat, beliau disiplin dalam ilmu pengetahuan. Jadi kita tuh harus contoh beliau ya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau. Wahbah Al-Juhaini ini adalah seorang ulama dari pemikir Islam yang terkenal karena karya-karya beliau tuh sangat banyak, karena lebih dari 3. Kalau karya kita bagaimana? 1 pun belum ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita mencetuskan sebuah karya yang dapat membawa keberkahan bagi umat kita, yaitu umat Islam di Indonesia bahkan di dunia. Wahbah Al-Juhaili ini adalah seorang ulama yang pemikiran Islam yang terkenal karena karya-karya beliau itu dikenal banyak orang di dunia ini, khususnya dalam ilmu bidang tafsir. Dalam bidang tafsir juga beliau itu terkenal, apalagi di dalam ilmu fikih. Tetapi kita khusus hari ini yaitu karena kita membahas tentang tafsir Al-Munir, berarti beliau kita fokuskan dalam bagaimana beliau terkenal itu dalam ilmu tafsir. Dalam ilmu tafsir ini beliau banyak sekali membuat 4 buku yang mengkhususkan tafsir. Yang pertama itu Tafsir Al-Munir dengan 17 jilid yang diterbitkan di Damaskus pada tahun 1991. Yang kedua adalah Al-Qayyim, yaitu yang diterbitkan oleh Maktabah tahun 2000. Yang selanjutnya adalah Al-Ihsan Al-Quran, yaitu yang diterbitkan di Damaskus
tahun 2021. Yang keempat yaitu Al-Qisas Al-Quraniyah Hidayah wal Bayan, yaitu diterbitkan juga di Damaskus tahun 1992. Metode tafsir Al-Munir ini digunakan tafsir tahlili dengan semi tematik, di mana Al-Quran ditafsirkan dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas dengan 17 jilid. Sungguh banyak ya. Semoga kita bisa memahami kitab-kitab beliau dengan baik. Oke. Adapun corak penafsiran beliau adalah menyebutkan tafsir beliau adalah adabil ijtima' dan fikih, karena Wahab Jani merupakan seorang ilmu pengetahuan dalam ilmu fikih dan dalam tafsirnya. Ia menyesuaikan penafsirnya berkembangan dengan masyarakat dan jarang menggunakan pendekatan tafsir abil ilmi. Itulah penjelasan singkat tentang sejarah atau biografi Syekh Wahbah Al-Juhaili dan dengan nama buku-bukunya atau tafsirnya. Jadi di dalam moderasi beragama itu, di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwasanya di dalam Al-Quran itu disebutkan kata moderasi beragama itu hanya satu di dalam Al-Quran, yang jelasnya hampir sama atau sama, hampir sama artinya, tapi tujuannya sama. Di dalam bagaimana firman Allah yang sudah saya bacakan tadi di awal, yaitu surah Al-Baqarah ayat 143. Coba kita lihat bagaimana di dalam firman Allah tersebut menjelaskan bagaimana kita itu moderasi yang baik, yang benar dalam moderasi. Di dalam Al-Quran itu dikatakan moderasi itu disebut dalam kata wasatiyah. Wasatiyah itu artinya seimbang atau di pertengahan, di tengah-tengah, tidak mencolok ke kanan ataupun tidak condong ke kiri. Wasatiyah adalah sebuah ajaran Islam yang memberikan umatnya bersifat adil, seimbang, dan berpersonal dan relevan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena wasatiyah itu akan mengajarkan kita bersikap adil, toleransi terhadap yang lain. Dengan keadilan ini tidak akan memunculkan pemahaman-pemahaman yang baik dari masyarakat ke atasannya. Begitu juga dengan satu yang lain, dengan saling memahami, saling membantu. Itulah pentingnya wasatiyah. Wasatiyah juga merupakan sebuah jalan bagi kita sebagai umat Islam untuk memunculkan umat Islam agar lebih mampu, lebih unggul dari agama-agama yang lain dalam bersifat berakhlak mulia, berbaik hati, agar orang-orang senang, agar orang meyakinkan bahwa agama Islam adalah benar. Kata wasatiyah juga sering dikali dimosesikan dengan kata al-intisqad dengan pola subjeknya al-muqasid, namun secara hakikat kata wasatiyah lebih populer digunakan untuk menunjukkan sebuah paradigma berpikir paripurna, khususnya yang berkaitan dengan sikap memberikan gambaran bagi kita sebagai umat Islam. Al-Quran juga memberikan penjelasan bahwasannya bagaimana Al-Quran menyebutkan bahwasanya bagaimana umat Islam disebutkan dan agama umat yang lain sebagaimana yang kita ketahui. Surah Al-Quran dalam Al-Quran yaitu surah Al-Baqarah ayat 143 dengan istilah menyebut umat Islam itu sebagai ummatan wasyatan. Sedangkan untuk umat Yahudi dan Nasrani disebutkan dengan kata ummatan mu'tasidatan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 66. Dan yang artinya yang kita ketahui, coba kita lihat Al-Qurannya. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari mereka dan di bawah kaki mereka. Di antara mereka adalah golongan yang pertengahan, dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Di sini kita mau mengambil kesimpulan bahwasannya Al-Quran itu sungguh membedakan panggilan untuk umat Islam dan umat Kristen atau umat non-Muslim. Dijelaskan bahwasanya mereka itu kebanyakan membuat kerusakan, atau mereka itu ingkar, atau mereka sombong, atau mereka itu berlebih-lebihan dalam melakukan hal yang merusak.
Pemaknaan dalam memahami kata al-muqassid pada ayat di atas, Syekh Wahbah Al-Juhaili menjelaskan pandangan secara umum, yaitu posisi beberapa kalangan umat Nasrani dan Yahudi setelah Islam hadir dalam konsentrasi atas ajaran yang ada dalam kitab suci umat Nasrani dan Yahudi. Wahbah Al-Juhaili memberikan pandangan bahwa yang dimaksud al-muqassid adalah mereka yang lurus dalam urusan agama, yaitu orang-orang dari ahli kitab yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Moderasi agama dalam tinjauan penafsiran ayat-ayat di atas yang telah kita ketahui, yaitu surah Al-Baqarah ayat 143 dan surah Al-Maidah ayat 66. Disebutkan di situ moderasi yang harus kita amalkan. Yang pertama itu untuk memunculkan moderasi beragama yang baik, yaitu tentang akidah, yaitu keyakinan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 terdapat pembahasan mengenai moderasi beragama dalam bidang akidah yang diajarkan oleh Islam, yaitu tauhid, yang merupakan penengah antara tidak percaya adanya Tuhan dan politis kepercayaan kepada banyaknya Tuhan. Oleh karena itu, Islam itu mengajarkan kita tentang akidah terlebih dahulu, agar dengan akidah itu kita akan menjadi orang yang lurus dan bahwasannya Allah adalah Tuhan yang paling benar, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Beliau adalah yang Maha Ahad, Maha Esa, beliau yang berkuasa dan Maha Raja, beliau yang mengetahui apa yang tidak ketahui. Jadi moderasi agama itu akan muncul ketika kita mempunyai akidah yang baik. Dengan akidahnya muncullah sifat-sifat yang kita ketahui tadi, yaitu sifat keadilan, karena kita tahu bahwasannya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan, baik itu yang baik, yang benar maupun yang salah. Selanjutnya dalam penafsiran munculnya moderasi beragama menurut penafsiran Syekh Al-Ghazali yaitu tentang syariah hukum. Dalam konteks Islam modern, ini moderasi dalam tatanan syariah dapat dilihat dari fleksibel hukum Islam yang menerima pembaharuan serta kemudahan dalam ketetapan hukum yang mendesak dan darurat, sebagaimana contoh pembahasan mengenai makanan yang digunakan untuk membayar kafarat dalam melanggar perintah Allah, sebagaimana surah Al-Maidah yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah tersebut, yaitu surah Al-Maidah ayat 89, yang artinya Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, tapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya denda akibat melanggar sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin dan makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, memberikan pakaian kepada mereka, atau mendekatkan seseorang hamba, memerdekakan seorang hamba. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasa 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahnya. Apabila kamu bersumpah dan kamu melanggarnya, janganlah kamu sumpah selain sumpahmu. Demikian Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Jadi kita ketahui bahwasanya Islam itu, moderasi beragama itu harus muncul ketika ada syariah, yaitu hukum. Hukum ini akan memberikan sesuai dengan mereka melanggar perintah dalam moderasi beragama, yaitu tidak toleran, tidak saling memahami, tidak saling menghormati atau melecehkan agama yang lain. Jadi kita syariah diperlukan untuk membentuk atau mendukung program moderasi beragama ini berjalan dalam lingkungan kita. Selanjutnya yaitu bermuamalah, yaitu berperilaku kita, yaitu bagaimana kita sosial kita terhadap orang-orang kan, yaitu lingkungan kita, bagaimana bersikap kita terhadap orang yang lebih tua, sikap kita terhadap orang yang lebih muda, bagaimana kita itu saling menghormati. Dengan adanya muamalah tersebut atau saling bersosialisasi dengan satu yang lain akan memunculkan sifat-sifat yang saling menghormati tadi. Jadi kita itu perlu berperilaku yang baik terhadap sesama. Kita tidak boleh mencontohkan sesuatu yang buruk kepada anak-anak kita atau lingkungan kita. Jadi kita tuh harus berperilaku yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita tidak boleh saling menghujat maupun menjatuhkan atau mengadu domba dengan satu yang lain. Oleh karena itu, sebagaimana Allah firmankan dalam surah
Al-Hujurat ayat 11 sampai 13 dijelaskan dalam tafsir Al-Munir, ada 7 sikap yang seharusnya diperhatikan oleh seorang mukmin di seluruh manusia, di antaranya adalah yaitu larangan merendahkan, yaitu merendahkan orang yang lebih rendah dari kita. Kita udah tahu kita itu diberi kemampuan oleh Allah dalam baik kecerdasan maupun kekayaan atau pengetahuan, tetapi ketika kita melihat orang, kita merendahkan, aku itu lebih baik daripadamu, itu tidak boleh, itu tidak dibenarkan oleh agama kita. Yang kedua itu larangan mencela, kita tidak boleh mencela seseorang jika mereka membuat kesalahan. Mungkin mereka membuat kesalahan itu mereka tidak fokus atau tidak bisa mengendalikan nafsunya. Jadi ketika kita tidak boleh mencelanya jika dia membuat kesalahan, tetapi kita dukung, kita pangku jika mereka kesalahan, kita memberi nasihat. Selanjutnya itu larangan manggil julukan yang tidak disukainya. Banyak kita lihat sekarang kan, orang-orang memanggil nama-nama temannya, nama saudara-saudaranya, bahkan orang tuanya dengan kata-kata yang jelek, dengan nama-nama yang jelek, bahkan menyebut orang tuanya itu nama-nama hewan, itu tidak dibenarkan. Selanjutnya itu larangan dalam pemahaman kepada mereka yang zahirnya adalah saleh, baik amanah dengan prasangka yang buruk. Kita tahu sekarang banyak ulama yang dipitnah, banyak orang-orang yang adil dikatakan tidak adil, banyak orang-orang yang buruk diangkat menjadi pejabat, itu tidak benar. Kita tuh harus tahu bahwasanya kita dukunglah orang-orang yang benar, itu kita dukung. Jika orang-orang salah, kita tidak boleh mendukung mereka. Selanjutnya yaitu al-tajasus, mencari kesalahan atau kejelekan orang lain, itu tidak boleh dibenarkan dalam moderasi agama sebagaimana difirmankan dalam ayat tersebut. Kita itu tidak boleh mencari kesalahan-kesalahan orang lain, tetapi kesalahan kita sendiri kita tidak lihat. Tapi ketika ada kesalahan orang lain, kita langsung tahu, kita langsung menyebarkan kepada orang-orang lain, itu tidak boleh. Itu diharamkan, tidak dibenarkan oleh agama Islam. Oleh karena itu, kita tidak boleh mencari kesalahan orang lain. Jika kita tahu kesalahan mereka, maka kita simpan aib mereka, karena kita juga mempunyai aib. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak mempunyai aib di dunia ini. Oke, selanjutnya yaitu berghibah. Kita tahu berghibah itu mengolok-olok atau membicarakan orang lain. Itu kita tahu itu benar, tetapi kita tidak boleh saling menghibahi antara satu yang lain, itu juga tidak dibenarkan. Oleh karena itu, kita usahakan diri kita itu, jika ada orang yang mengajak kita ghibah, kita jauhi, karena itu tidak dibenarkan juga. Selanjutnya yaitu persamaan asal-usul manusia dan tolak ukur seorang adalah ketakwaan. Allah itu tidak memandang harta, kekayaan, jabatan, maupun berapa banyak anakmu, berapa banyak jabatanmu, berapa banyak profesimu, berapa banyak keahlianmu, berapa banyak. Tapi Allah itu memandang ketakwaan kita masing-masing. Jadi kita itu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah Tuhan kita, kepercayaan kita. Jadi kita itu harus patuh apa yang diperintahkannya dan apa yang dilarangnya. Tidak ada satupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita itu akan mendatangkan mudarat. Tetapi segala yang dilarang oleh Allah itu pasti akan mendatangkan mudarat. Tetapi jika diperintahkan oleh Allah kepada kita itu selalu membawa kebahagiaan, membawa kenyamanan, membawa ketentraman apa yang diperintahkan. Semuanya pasti membawa kedamaian bagi diri kita yang diperintahkan oleh Allah. Tidak ada yang tidak satupun. Itulah isi diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dalam diskusi ini. Dengan diskusi ini kita bisa lebih mampu menjalankan moderasi beragama dalam lingkungan kita. Dengan melakukan moderasi beragama tersebut bisa memunculkan terhadap saudara-saudari kita bahwasanya agama Islam adalah agama yang membawa kedamaian dan ketentraman dalam lingkungan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.